Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema orang percaya sebagai anak-anak Allah. Terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, maka status kita yang awalnya adalah sebagai orang tawanan dosa berubah menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Bukan hanya itu, kita juga memiliki status sebagai anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada anaknya, maka kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, status sebagai anak-anak Allah terdapat pada ayat yang pertama. Status kita sebagai anak-anak Allah bukan karena perbuatan baik kita yang membuat kita berhak untuk menyandang status tersebut, tetapi karena kasih yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita. Sebagai anak-anak Allah berarti kita lahir dari Allah. Untuk itu kita tidak boleh memegahkan diri kita. Poin yang kedua, tinggal di dalam Kristus, terdapat pada pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29. Sebagai anak-anak Allah berarti kita harus tinggal di dalam Kristus. Mengapa harus tinggal di dalam Dia? Karena apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Selain tinggal di dalam Kristus, kita juga harus hidup benar, karena Kristus adalah benar, dan karena kita juga berasal dari Allah. Yang ketiga, tidak hidup dalam dosa, terdapat pada ayat yang ke-6. Jika status kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus tetap berada di dalam Dia dan tidak berbuat dosa lagi. Karena setiap orang yang berbuat dosa, berarti orang tersebut tidak melihat dan mengenal Kristus. Jika kita masih tetap berbuat dosa, berarti kita bukan berasal dari Allah, tetapi kita berasal dari iblis atau si jahat. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi setiap orang yang tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah, melainkan dari iblis. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Poin yang keempat, harus saling mengasihi, terdapat pada ayat yang ke-11. Setiap orang yang berasal dari Allah dan menjadi anak-anak Allah harus hidup mengasihi. Karena jika kita tidak mengasihi, maka kita tetap hidup di dalam maut. Jika tidak ada kasih, berarti yang ada hanyalah kebencian, permusuhan yang pada akhirnya akan menghasilkan dosa. Selanjutnya, kita harus mengasihi adalah karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita yang harusnya binasa beroleh hidup karena karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus mengaplikasikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus dengan cara percaya kepadanya dan juga mengasihi orang lain. Kasih itu harus dipraktikkan, bukan hanya sekedar teori saja. Poin yang kelima, dampak yang dialami sebagai anak-anak Allah, terdapat pada ayat yang ke-13 sampai 14. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka ada dampak yang dialami, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatifnya adalah kita dibenci oleh dunia. Saat dunia membenci kita, maka kita tidak perlu khawatir, tetapi kita harus ingat bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari Allah. Karena kita berasal dari Allah, maka kita pasti dibenci oleh dunia. Karena dunia pun membenci Yesus yang adalah anak Allah. Dunia dengan segala kejahatannya tidak menerima Yesus, karena dunia saat ini dikuasai oleh si jahat. Sedangkan dampak positif ketika kita menjadi anak-anak Allah adalah status kita berpindah dari maut yang membawa kepada kebinasaan menjadi mengalami hidup dan mampu hidup mengasihi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, mengasihi Allah berarti menuruti segala perintah-Nya
dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perintah yang Allah berikan kepada kita adalah agar kita percaya kepada anaknya, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan agar kita juga hidup di dalam kasih. Sebagaimana Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.